Lepaskan aku! Gadis sialan! Lepaskan! Akan ku telanjangi dulu dirimu! Paragan! Lepaskan! Kalian keluarga brengsek! Semuanya bantu aku menilai. Gadis jalang ini menikah sudah lama. Para semalasan. Aku tidak begitu. Hasilnya, ternyata dia selingkuh dengan pria lain. Bohong! Lahirkan anak sial. Menyuruh putraku untuk membesarkannya. Nenek jahat! Lepaskan Mama! Dasar anak sial! Luna! Dasar anak sialan! Kenapa dia pukul anak kecil? Lihat apa kalian? Pergi! Siang bolong pukul istri dan anak. Dia pasti pria brengsek. Hah? Pak Leo yang dingin peduli dengan hal ini? Safir, kau bahkan jahat pada anak kecil. Apa kau tidak takut karma? Karma? Sekarang aku punya mobil, rumah, perusahaan. Setelah cerai aku di kelas elit. Karma akan aku tunggu. Kembalikan warisan ayahku, kau tidak pantas. Sebaliknya kau sama seperti jam rusak ini, murah dan bekas. Cerai denganku membawa anak sial. Siapa yang mau denganmu? Aku mau. Aku mau. Nala, kalau malam itu aku tidak dijebak Rena, mana mungkin aku biarkan kau menikahi bajingan ini. Mulai sekarang, tidak akan kubiarkan orang berundung. Oh, aku tahu. Kau selingkuhan wanita ini kan? Siapapun kemari, pasangan sialan yang kacau ini mau bekerja sama untuk membunuh putraku. Jangan fitnah kami. Kami tidak kenal, dia hanya sedang lewat. Tidak kenal? Sepertinya kau sudah lupa dengan adik kelasmu ini. Nala, si gadis jalang, jangan kau pikir kau hebat karena ada dia. Kau tetap kubunuh. Kau coba berani pukul wanita. Pria macam apa kau? Memungut wanita bekasku, kau bukan pria. Suka memukul. Pukul aku. Dasar pezina wanita bekas. Lepaskan putraku. Dasar gadis jalang. Kau tidak apa-apa? Pinggangku, kakiku. Cepat, cepat, cepat lapor polisi. Pezina ini mau membunuh orang. Polisi datang membawa bajingan yang memukul duluan ini. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa. Mereka berhubungan. Kau cerai membawa anak. Apa dia mau denganmu? Siapa bilang aku tidak mau? Baik. Kalau berani menikahinya, aku berikan sampah dan wanita bekas ini untukmu. Berani? Safir, jangan keterlaluan. Kenapa? Takut ya? Aku mau lihat kau punya kemampuan apa. Satu bekas, satu buta. Kalian memang sangat cocok. Tidak mau punya lidah? Biar aku potong saja. Coba saja kau ganggu dia lagi. Pria sejati tahu waktunya mundur. Ayo pergi. Nala, kau tunggu saja. Kau pasti akan menangis. Sangat impulsif. Lebih muda 3 tahun dan wajahnya tampan. Aku tidak pantas untuknya. Paman tampan, tangan paman tidak apa-apa. Terima kasih sudah menolong kami. Terima kasih juga. Sama-sama. Kenapa aku merasa dekat dengannya? Apa karena Putri Nala? Tuan Leo, saya ucapkan banyak terima kasih. Tapi lihatlah, lebih baik kita bercerai saja. Tadi terlalu impulsif. Lagi pula aku merasa tidak setara denganmu. Mama baru menikah sipil dengan paman. Apa dia menjadi papa baruku? Bukan. Iya. Sesuai hukum. Apa berarti kita tinggal di rumah papa tampan? Tidak. Iya. Dia sensitif dan tidak aman. Harus aku tahan dulu, lalu mengaku nanti. Tuan Leo, aku berterima kasih banyak hari ini. Tapi aku akan cari kesempatan untuk membalas jasamu. Mau balas jasa? Sekarang bisa. Hah? Langsung saja. Keluargaku terus menyuruhku untuk menikah. Tapi aku sedang mau mengembangkan karir. Tidak terpikir untuk menikah. Jadi kita kontrak nikah 1 tahun. Kau bantu menahan gangguan agar aku bisa fokus kerja. 1 tahun kemudian kita bercerai.
Tapi meski hanya menikah kontrak, kau bisa mencari yang lebih baik. Aku hanya seorang janda dan juga membawa anak. Aku tidak pantas untukmu. Aku rasa kau pantas. Luna, duduklah. Apartemen yang susah dibeli dekat sekolah. Rumah sebagus ini, pasti dia tertekan bayar hipoteknya sendiri kan? Tinggal di sini bisa sedikit menenangkannya. Ambil ini, pakai saja untuk keperluanmu. Tuan Leo, kami sudah merepotkan. Tidak bisa menggunakan uangmu lagi. Kau adalah nyonya rumah ini. Kau yang atur uangnya. Tapi kita hanya menikah kontrak. Menurutlah, sandiwara juga harus sempurna. Kau paham kan? Halo, Kanala. Namaku Leo. Halo juga, Leo. Halo, harus ada yang mengawasi Rena. Jangan sampai dia kabur. Lalu, bantu cari info seseorang. Semua tentangnya sejak dia lahir sampai sekarang. Tes DNA menunjukkan Luna bukan anak Safir. Lalu siapa pria 6 tahun yang lalu itu? Dan bagaimana cara mengambil harta keluargaku yang diambil oleh tipuan Safir? Sekarang lebih penting cari kerja. Lebih baik andalkan diri sendiri. Enam tahun jadi ibu rumah tangga. Bukankah sudah hilang dari masyarakat? Sebenarnya, saat aku di rumah, aku bekerja penerjemah paruh waktu. Sudah. Terang-terangan, kau sangat tidak cocok dapat pekerjaan ini. Dari pemahamanku pada ibu rumah tangga, kebanyakan dari mereka malas bekerja. Tidak bisa adaptasi kecepatan kerja. Tapi aku, meskipun memaksakan bekerja, anak selalu dijadikan alasan. Terlambat, bilang anaknya sakit. Pulang cepat, bilang ada rapat wali murid. Terlebih lagi, kau sudah bercerai. Anak dari orang tua tunggal biasanya banyak masalah. Sangat menjijikan. Kau... Apa kau lahir tanpa ibu? Tanpa didikan, etikamu sangat buruk. Iya? Merendahkan seorang ibu, tapi memberikan undangan wawancara. Apa kau cuma mengejar bonus? Kau ini siapa? Atasannya? Apa ucapanku ada yang salah? Ibu rumah tangga hanya sampah kantor. Sampah itu harus diam di tong sampah. Kau... Ambil kembali. Kau dengar tidak? Aku suruh ambil kembali. Memangnya kau siapa? Berani menyuruhku. Pergi keluar. Menyuruhnya tidak pantas. Beliau direktur kantor CEO. Direktur? Dia lebih muda dariku. Sudah jadi direktur kantor CEO. Pria yang menjanjikan. Pak Leo, ini salah paham. Dia yang dari tadi membuat masalah. Aku jadi tidak bisa mengontrol amarahku. Mohon maaf. S2 Universitas Top. Sertifikat level 8. Orang sehebat ini pun ditolak. Harus sehebat apa yang direkrut? Pak Leo, merekrut orang tidak bisa dari CV saja. Tapi pengalamannya... Semua yang kau rekrut bukan dari bidang. Hebat sekali ya. Zolo. Investigasi. Aku sarankan kau bersikap jujur. Kalau kau terkena juga, konsekuensinya akan serius. Maafkan aku, Pak. Aku tadi agak bingung. Mohon kesempatannya, aku tidak akan begitu lagi. Kau dipecat. Kabari semua mitra bisnis. Dia pilih kasih. Semua tidak mau kau. Baik, Pak. Ayo pergi. Bicara ke kantor personalia. Kualifikasimu cocok dengan posisi ini. Besok mulai bekerja. Benarkah, Pak Leo? Terima kasih banyak. Maafkan aku. Aku hanya terlalu bersemangat. Nala, sebenarnya kau tidak perlu bekerja. Aku mampu menghidupimu. Lebih baik jangan. Wanita lebih tenang mengandalkan diri sendiri.
Aku hormati. Kalau memang begitu, nanti aku akan punya gaji. Aku bisa bantu bayar hipotek rumah. Kau sudah bekerja sangat keras. Dia ingin hidup baik-baik denganku. Oh iya, aku masih ada urusan. Hari ini terima kasih ya. Nala, kau yang bersemangat di kampus, mengalami apa selama ini? Sampai kau jadi pendiam dan kaku. Pak, manajer personalia itu bawaan pasien, dan mereka punya hubungan gelap. Selama ini pasien menggunakan posisinya memasukkan orangnya kemari. Jangan ambil tindakan dulu. Saat waktunya pas, pecat semua. Baik, ada lagi. Jangan beritahu posisiku sekarang ini. Biarkan tetap jadi direktur kantor CEO. Baik, Pak. Pak, tolong tanda tangan. Leo, kau kenapa? Perutku sakit. Ku antar ke rumah sakit. Tidak usah. Kalau begitu berbaring dulu di sofa. Perlahan. Kau ini kenapa? Tidak apa-apa. Cuma penyakit lama kambuh. Kau demam juga. Aku ambilkan lap untuk kompres. Aku bantu. Badannya juga bagus sekali. Aku ambilkan obat. Jangan pergi. Jangan setujui dia ya. Kau milikku. Mana Luna? Sikat gigi, aku saja. Bau masakannya pekat sekali. Lebih baik kau jauhi dapur dulu. Tidak apa-apa. Wangi dari tubuhmu sangat enak. Benarkah? Luna, makan telur ya. Papa tampan makan juga ya. Telur lembut buatan mama sangat enak. Iya. Dia sangat baik pada Luna. Luna juga jadi lebih ceria. Kau sangat kurus. Harus makan lebih banyak. Terima kasih. Makan buburnya juga. Baik untuk perutmu. Baiklah. Sudah lama aku tidak makan enak. Benarkah? Iya, benar. Sedikit afirmasi sudah membuat matamu merah. Selama ini, bagaimana kau menjalani hidup? Terima kasih. Ayo bersulang. Luna, bersulang untuk paman yang baik pada kita. Bersulang. Maaf, aku tidak sengaja. Matamu tidak lihat ya? Ini dress designer edisi terbatas. Bagaimana kalau ku bawa ke tempat cuci kering? Atau aku mengganti rugi? Kau cuma pegawai kecil berpakaian murahan. Bayar pakai apa? Jual diri pun tidak akan cukup. Kau asal bicara, aku pun bukan sengaja. Diam, Pak Dio. Nona, ada perintah apa? Siapa dia? Sepertinya penerjemah perdagangan luar negeri.
Dengan penampilan penggoda, hidupnya pasti kacau. Karakternya bermasalah. Cepat pecat saja dia. Kau dipecat? Atas dasar apa? Anda personalia atau punya dokumen resmi? Atas dasar aku putri keluarga Nilo. Aku kenal bosmu. Mau bicara apa lagi? Cepat pecat dia. Pak Dio, kapan proyek kita itu? Si Jalang, kenapa kau di sini? Kau bisa masuk grup Lonar dengan jual diri ya? Kau kenal dia? Putri keluarga Nilo. Kalau aku bisa mendekati dia... aku kenal. Dia ini mantan istriku. Dia selingkuh, punya anak dan minta aku besarkan. Sekarang anaknya 6 tahun, dia masih tidur di banyak pria. Jangan asal bicara. Hidupnya memang sangat kacau. Manusia kelas rendahan. Masa iya? Di luar kelihatannya polos, ternyata dalamnya liar. Kau tidak tahu, wanita seperti dia jago sandiwara. Tidak begitu? Safir, kau pembohong. Diamlah. Mau goda siapa di sini? Apa jangan-jangan CEO grup Lonar? Rendahan sepertinya tidak pantas menggoda Kak Leo. Si Jalang, beraninya minta selingkuhanmu menggangguku. Lihat saja balasanku. Nona Nina, apa dia membuat bajumu kotor? Suruh dia bayar. Lihat penampilan miskinnya, tidak mungkin mampu bayar. Dia bisa jual diri. Dia jago untuk itu. Safir, kau ternyata dia menjual diri. Menjijikan. Aku tidak mau bekerja dengan orang kotor. Jalang, keluar dari sini. Pak Dio, dia kotor. Cepat pecat saja dia. Kau sudah dipecat apa tidak dengar? Ayo keluar. Ayo cepat pergi keluar. Pak Leo. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kak Leo, si Jalang ini mengotori baju mahalku dan membentakku, sekarang malah mau memukulku. Tidak begitu. Aku percaya. Kak Leo tidak percaya padaku. Lepaskan. Apa kita dekat? Siapa yang merundungmu? Katakan saja. Dasar Jalang. Wanita bekas berani menggoda Kak Leo. Kuhabisi kau. Kau ini sudah gila ya? Kalau sakit berobatlah. Kau ini sudah gila ya? Kalau sakit berobatlah. Kak Leo, aku ini tunanganmu. Kau tidak boleh begini. Ternyata dia tunangannya. Dia adalah istriku. Kau tunangannya siapa? Oh iya, kenapa aku lupa? Hampir saja, hampir sekolah dasar Luna hilang. Suamiku, ku beritahu dia, mereka semua merundungku. Kalau bukan kau takut gosip kantor, sudah aku umumkan. Kak Leo, mantan suaminya masih di sini. Cepat beritahu pada Kak Leo, betapa tidak tahu malunya si Jalang ini. Zolo, kenapa sembarangan orang bisa masuk kantor? Pak Dio, aku datang untuk kerjasama. Tidak bisa begini padaku. Tidak tahu, jangan salahkan aku. Mulai sekarang, kerjasama dengannya batal. Baik, mereka tidak boleh datang lagi. Baik, Pak. Direktur, kau tidak disambut. Silakan keluar. Kau juga. Jangan ganggu istriku lagi. Kak Leo, kau pasti berbohong padaku. Kenapa kau menikahi si Jalang ini? Lihat kan? Cepat pergi. Akan kubawa nenek Leo kemari. Kulihat berapa lama wanita bekas ini bisa bertahan. Leo hanya boleh jadi milikku. Kembali. Apa aku menyuruhmu pergi? Berani merundung istriku. Benar? Maaf. Aku salah menilai. Mohon berbaik hati memaafkanku. Menekan karyawan dengan orang luar. Kau dipecat. Cepat keluar. Kakimu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku hanya gula darah rendah. Tunggu aku ya. Iya. Makanlah. Terima kasih. Ini sangat enak. Apa kau mau juga? Benar.
enak seperti kelihatan. Oh ya, temui aku setelah bekerja. Kita jemput Luna. Oke. Aku ada urusan. Kau turun duluan. Kalian sedang apa? Ini ibunya Angga, ketua komite orang tua dan guru. Ibu bahkan tidak tahu siapa beliau. Biasanya, ibu sering mempertanyakan kerja beliau di grup. Sudah kuduga, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mamanya pembuat onar, anaknya pencuri. Dia mencuri uang anakku. Kau bicara sembarangan, harusnya ada bukti kan? Anakku tidak mungkin mencuri uang siapapun. Bukti? Buktinya ada di tangannya sendiri. Dasar pencuri, kembalikan uangku. Minggir, kau berani dorong anakku? Minta maaf padanya sekarang. Kalau tidak, lupakan saja kalau mau sekolah di sini. Luna, katakan pada Mama apa yang terjadi. Mama, aku tidak mencuri uangnya. Aku pegang ini karena ini terlalu enak. Aku tidak tega makan semuanya. Aku mau Mama mencicip juga. Aku mengerti. Dasar pengemis, kotoran juga tidak peduli. Minta maaf pada anakku. Orang sepertimu tidak layak mendapatkannya. Lagi pula, walau dia tidak mencuri kali ini, bukan berarti dia belum pernah mencuri. Pokoknya orang sepertimu, tanganmu juga tidak mungkin bersih. Kau, Bu Guru, kalau ada kejadian seperti ini seharusnya beritahu aku langsung kan? Daripada membiarkan orang tua lain menghina anakku seenaknya. Kau siapa sampai berani mengajarkan guru? Apa kau tidak sadar seberapa keras kerja guru setiap hari? Untuk urusan kecil begini masih berani mengganggu Bu Guru? Mama Angga, kau sangat masuk akal. Walaupun urusan pencurian ini hanya salah paham, tapi kan kau yang memukul Angga. Bagaimana kalau kau cepat minta maaf padanya? Berat sebelah dan tidak tahu mana yang benar. Begini caramu jadi guru. Kau tukang ona beraninya kau bicara begitu pada Bu Guru. Ada apa ini? Sayang, akhirnya kau datang. Ini semua gara-gara perempuan jahat ini yang selalu di grup pertanyakan kerja komite kita. Hari ini, anaknya mencuri uang Angga, bahkan memukul Angga. Enak. Orang seperti itu layak nakalin kamu. Ayo, balas. Apa kau berani? Kau benar-benar berani memukul anakku? Dasar jahat. Seluruh keluargamu sama-sama tidak punya malu. Lalu kau itu apa? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Hei, sedang apa kau? Hah? Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Syukurlah kau datang. Berani main tangan ke perempuan. Cari mati kau ya? Kau tidak tahu siapa aku? Berani menyentuhku, kau yang cari mati. Tuan Leo, tidak perlu kotori tangan kita dengan orang-orang seperti ini. Dasar orang bodoh yang tidak tahu diri. Kami bukan tipe orang yang bisa kalian lawan. Kau tunggu. Aku akan telepon kepala sekolah sekarang. Akan kuminta kalian semua dipecat. Ayah Angga sudah menyumbangkan 1 ruang multimedia ke TK. Kau punya apa untuk membandingkan? Berhenti sosokan di sini. Kepala sekolah, Anda datang. Anak ini mencuri dan memukul orang. Anak ini mencuri dan memukul orang. Dan orang tuanya sikapnya sangat buruk. Benar. Orang seperti ini hanya menurunkan kualitas TK kita. Cepat usir mereka. Kepala sekolah, aku bisa bersaksi. Apa kata orang tua Angga semuanya benar. Kau yakin? Itu sudah pasti. Kau bohong. Kau tahu jelas Luna tidak mencuri apa-apa. Apalagi memukul orang. Sayang, orang bisa berbohong, tapi tidak dengan CCTV. CCTV di sini kebetulan rusak 2 hari yang lalu. Belum diperbaiki. Jangan kira aku tidak tahu. Anak ini adalah anak haram yang tidak punya ayah. Kau, aku bahkan tidak tahu dari mana Jalang ini menemukan ayah sementara murahan ini. Sekarang dia kesini sok menjadi orang penting. Benar. Dia hanya pamer dan sok berkuasa. Dia pikir dia siapa? Cukup. Kalian sampah. Kalian akan dapat balasannya. Kita akan periksa rekaman kameranya. Kepala sekolah, Anda tidak serius? Betul, Kepala Sekolah. Keluarga kami menyumbang 1 ruang multimedia untuk sekolah. Anda tidak percaya pada kami, tapi Anda percaya pada orang-orang kampungan ini? Omong kosong yang sampai sekarang tidak pernah ditepati. Aku akan percaya kalian. Ayah Angga, Mama Angga, anak kalian tidak cocok untuk sekolah kami. Silakan pergi. Kepala sekolah, kami dengan sukarela menyumbang ruang multimedia untuk sekolah. Inikah balasanmu? Benar, siapa yang peduli dengan sekolah jelek ini? Sayang, ayo pergi. Kepala sekolah, Anda, mereka... Maafkan saya,
Itu kelalaian saya. Saya akan pecat dia sekarang. Dan saya jamin bahwa semua institusi pendidikan di Jiwanta tidak akan pekerjakan dia. Kepala sekolah, aku salah. Tuan Leo, jangan khawatir. Mulai sekarang sekolah kami akan menghentikan insiden semacam ini. Kami akan beri anak-anak ke lingkungan kampus yang bersih dan murni. Luna, Leo tadi hebat kan? Ayo pergi. Oke. Ayo Luna. Ayo. Papa Leo, bisa kabulkan satu permintaan Luna? Papa Leo, bisa kabulkan satu permintaan Luna? Luna akan tukarkan dengan pijit bahu selama 1 minggu. Luna, tidak boleh begitu. Tidak apa-apa, katakan Luna. Ada hari olahraga keluarga. Bisa tidak kau dan Mama datang dan ikut? Luna, Paman biasanya sibuk tahu. Baiklah Luna. Benarkah? Hore, asyik. Wah, Papa Leo, kau adalah papa terbaik di seluruh dunia. Luna sayang papa. Ini rasanya punya anak perempuan. Sungguh menyenangkan. Luna, barusan Mama bilang apa kau tidak dengar? Mama juga ibu terbaik di seluruh dunia. Luna paling sayang Mama. Jangan marah ya. Apa kau tahu kau terlalu banyak merepotkan Paman? Tidak merepotkan. Asisten Zolo, bersihkan jadwalku. Siap Tuan Leo. Kau terlalu memanjakan dia. Anak perempuan harus dimanjakan. Kalau tidak nanti bagaimana kalau orang lain memberikan permen terus dibawa pergi? Benar kan Luna? Kalian berdua suka bekerja sama dan membuatku kesal. Kalian benar-benar mirip keluarga. Luna mirip sekali dengan Tuan Leo. Jangan-jangan dia benar anak Tuan Leo. Kamar tidurmu kan di sana. Aku cuma mau melihat Luna sudah tidur apa belum. Sudah larut, dia sudah tidur. Kau bisa datang lain hari. Baiklah. Kalau begitu bisa tidak kau berhenti panggil aku Tuan Leo? Lalu harus panggil apa? Kau lebih muda dariku 3 tahun. Kalau begitu bagaimana kalau adik? Berani panggil begitu coba saja. Kalau gitu bagaimana kalau Bos Leo? Sudah pasti tidak boleh. Seperti di kantor saja padahal sudah di rumah. Terus aku harus bagaimana? Panggil namaku saja. Leo Lonar? Oke, mengerti. Istirahatlah. Nala Gunawan, kali ini kau harus ingat dengan namaku. Selalu saja tunggu dia. Di sini. Kau sudah 6 tahun tidak sentuh alkohol. Kenapa? Sudah move on dari bayangan malam itu? Ada urusan malam ini. Minum akan melancarkan semuanya. Oh ya, aku mau tanya. Kau baru kembali terus sibuk sekali. Lagi sibuk apa? Sibuk menikah. Aku cuma minum beberapa teguk kau sudah gila di sini. Aku tidak bohong. Aku benar-benar sudah menikah. Aku sudah menikah. Dapat surat nikah baru pernikahan namanya. Uang pernikahan semua sudah siap. Tidak terkecuali. Apakah benar-benar bisa lupakan senior yang tidak bisa kau dapatkan? Bagaimana kau tahu itu bukan dia? Benar dia. Tidak heran kau dapat surat nikah begitu cepat. Tetapi ngomong-ngomong, sudah bertahun-tahun dia seharusnya sudah menikah dan punya anak kan? Kau tidak keberatan? Mungkin justru orang kotor seperti semakin tidak bisa melawan daya tariknya yang sederhana dan hangat. Bisa dibilang seumur hidupku sudah ada di genggaman. Oke, selamat untukmu ya. Setelah bertahun-tahun akhirnya dapat juga apa yang kau mau. Ayo minum. Kalian minum, aku pergi dulu. Jangan pergi dulu, kenapa pulang begitu cepat? Aku beritahu kau juga tidak mengerti. Kau tidak punya istri. Dasar kurang ajar, mulutmu tajam sekali. Kau juga bilang kalau dia itu orang yang selalu dia pikirkan siang malam selama 7 tahun. Apa kau tidak khawatir wanita itu cuma ingin uang ya? Dibandingkan itu, aku lebih khawatir dengan bom waktu miliknya di luar negeri. Boom. Kalau begitu biar aku beritahu sesuatu. Rena James itu wanita paling gila dan paling kejam yang pernah aku temui. Kak Leo, aku membawa kamu sop ayam sangat bergizi. Pergilah. Ini ayam kampung yang dipelihara 2 tahun. Aku rebus lebih dari 2 jam. Cium, sangat harum. Baru supnya. Pergilah.
Suamiku. Minggir. Suamiku. Kau lapar? Sepertinya. Berarti lapar. Cepat makanlah. Suapi aku. Untuk Luna, meskipun racun harus kuminum. Enak. Sangat enak. Ayam kampung ini dipelihara 2 tahun. Direbus lebih dari 2 jam. Sangat lezat. Kalau begitu aku suapi kau juga. Enak? Sangat enak. Pastikan cari tahu jadwal Leo Lonar malam ini. Buat semua orang di sekitarnya untuk pergi. Bagaimana aktingku hari ini? Aktingmu terlalu buruk. Perlu banyak latihan. Leo Lonar, apa yang kau lakukan? Oh iya, aku lihat nilai-nilaimu selalu bagus sebelumnya. Kenapa tidak lanjut S3 setelah lulus S2? 6 tahun lalu, keluarga kami tiba-tiba ada masalah. Setelah itu, aku butuh waktu untuk keluarga. Aku sudah sangat bersyukur bisa menyelesaikan gelar S2. 6 tahun lalu? Jadi kau menikah dengan Safir sialan itu karena masalah keluarga? Membayangkan Safir memukulmu waktu itu, aku ingin mengajarnya. Jangan. Dia perlakukan kau begitu, kenapa kau masih membelanya? Dia hanya anjing gila, aku tidak mau membuatmu susah. Dia telah membuatmu susah, apakah dia pantas? Soalnya, dia pernah memberiku bantuan. 6 tahun lalu dia donorkan ginjal untuk papaku. Jadi kau menikahinya bukan karena keinginanmu? Jangan dibahas lagi, itu semua sudah lewat. Baiklah, kau tidak usah sedih. Tidak kubahas lagi. Tidak bisa lama, aku harus kerja. Aku kerja sekarang. Halo, bagaimana investigasinya? Sudah dijalankan, sebentar lagi ada petunjuk. Tunda dulu, aku mau kau yang selidiki sendiri. Aku mau tahu apa yang Safir lakukan pada Nala Gunawan selama ini. Terutama soal donor ginjal untuk menyelamatkan ayahnya. Akhirnya selesai juga. Sudah larut sekali, dia masih lembur kah? Mama, Kenapa, Luna? ya ampun, kau demam, Luna. Ayo kita ke rumah sakit. Mama, maaf. Sepertinya aku sakit lagi. Jangan bilang begitu. Ayo. Kau sedang apa? Keluar. Jangan marah. Aku tahu aku salah sebelumnya. Leo Lonar, kalau kau kesepian dan butuh teman, pergilah. Mama. Luna, kau sudah sadar, Luna? Mama jangan khawatir, Luna sudah baik kan sekarang. Baguslah, baguslah. Ma, aku haus. Haus? Aku akan belikan air. Luna kenapa? Paman Leo. Luna, kenapa kau tidak panggil papa lagi? Tadi kau cium bibi itu di mobil. Mama melihatnya lalu menangis. Luna tidak suka padamu lagi. Apa maksudmu, Nina? Luna, papa sungguh tidak mencium bibi itu. Kau harus percaya. Kau berbohong.
Teman-teman sekelasku bilang orang seperti itu orang brengsek. Aku tidak mau orang brengsek jadi papaku. Luna, apa papa seperti itu? Iya. Terus, kau suka pada mama? Tentu saja suka. Suka sekali. Suka sekali. Papa suka mamamu sebelum memilikimu. Papa tidak cium bibi itu. Dan dia bilang dia sangat sayang padamu. Ayo bicara di luar, biar Luna istirahat. Berikan airnya. Jangan lupa diminum ya Luna. Masukkan tanganmu. Tidurlah. Nala, kau dengarkan aku. Sungguh tidak ada yang terjadi dan aku minta maaf. Percayalah padaku. Ini tidak seperti yang kau kira. Percayalah. Mau apa kau? Keluar. Kalau kau kesepian dan butuh teman, pergilah. Maaf, aku salah sangka padamu. Kalau bukan Luna yang memberitahu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Jangan marah. Tidak marah, kecuali kau berikan satu ciuman. Kau... Tidak bisa, terlalu cepat, tidak masuk hitungan. Kenapa kau tidak tahu malu? Luna sudah memanggilku brengsek. Kau harus berikan aku ganti rugi atas luka batinku. Nala, mulai sekarang siapapun yang menghinamu, kau hina balik. Siapa yang berani memukulmu, pukul lagi balik. Sekarang kau punya aku. Kalau langit runtuh, aku yang menyangganya untukmu. Nenek? Kenapa nenek di sini? Cucuku, bagaimana menurutmu? Leo, kau benar-benar sudah dewasa. Urusan besar seperti pernikahan, nenek malah dengar dari orang lain. Nenek, Nina yang memberitahukan? Nenek, seperti yang nenek lihat, dia ini cucu dan menantu nenek. Aku sudah yakin dia untuk selamanya. Umur berapa sih bicara soal seumur hidup? Cantiknya sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi dia sudah pernah menikah sekali. Kalau kau tidak mikirnya matang-matang, kalau kau tidak bisa bertanggung jawab sampai akhir, kalau gagal, bukannya kau hanya akan menyakitinya. Nenek tahu sifatku kan. Begitu aku putuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kelakuanmu sama persis seperti kakek dan ayahmu. Selama hidup hanya mau satu, tidak mau yang lain. Iya. Kok gadis kecil ini mirip sekali dengan Leo saat dia masih kecil. Mama, aku juga mau bantu cuci sayurnya. Tidak usah, Luna. Kau baru saja sakit. Kau perlu istirahat yang cukup. Tapi Mama juga semalaman tidak tidur nyenyak. Mama juga capek. Aku mau bantu Mama. Tidak usah, terima kasih, Luna. Luna, biar aku saja yang membantunya. Kau temani nenek ya. Nenek sedang melihat kita. Letakkan tanganmu di bahuku. Cium aku. Aku memaafkanmu. Biar ku bantu cuci sayurnya. Kasar, kurang ajar. Banyak akal sekali dia. Ini nenek makan jeruk. Terima kasih. Tapi kau harus memanggilku Nenek Buyut. Kenapa? Apa karena Nenek Buyut itu imut? Bukan itu. Berdasarkan urutan, aku ini ibu dari ibunya papamu. Tapi nenek kelihatannya lebih muda dari nenek jahat yang dulu itu. Nenek jahat? Dia sering memukulmu sebelumnya. Dia sama papa jahat itu sering mau memukulku, tapi tidak kepukul. Setiap kali Mama pasti melindungiku. Sepertinya hidupnya tidak mudah selama ini. Masa sih wanita cerai yang hanya ingin melindungi anaknya saja bisa jadi orang jahat? Nenek, waktu kita terbatas, jadi aku cuma tumis beberapa masakan. Silahkan makan saja yang cocok. Anak baik, kau sudah bekerja keras. Sepertinya nenek harusnya tidak ada keraguan lagi kan?
Jangan banyak makan pedas, tidak baik untuk lambung. Baiklah, aku menurut padamu. Aku akan buka pintunya. Iya. Siapa? Dasar kurang ajar, kau malah datang ke sini beli satu gratis satu. Nona Nina, kenapa kau ada di rumah kami? Kau malah bertingkah seperti nyonya rumah. Dasar pelacur rendahan, benar-benar tahu cara meninggikan diri. Kak Leo! Kak Leo! Apa yang nenek-nenek ini lakukan? Aku menyuruhnya menyelidiki, dia malah di sini makan senang-senang dengan perempuan ini. Nenek, kau lihat. Si kurang ajar ini tidak tahu malu. Kenapa belum diusir juga? Aku pikir Nala cukup baik. Dia tidak seperti yang kau katakan. Nenek, Nenek belum tertipu seperti Kak Leo kan? Siapa yang menyuruhmu kemari? Kak Leo, kau jadi gila karena di luar negeri. Ada gadis muda bersih cantik sepertiku kau tidak mau. Malah mencari janda yang bawa anak dan barang bekas. Memangnya kau siapa? Seperti induk ayam ke rumah pagi-pagi berkokok tanpa berhenti dan pegang-pegang suamiku lepas. Rumahmu? Suamimu? Dasar kurang ajar. Aku akan membuatmu menyesal. Kau berani? Sana pergi. Kau berani bicara seperti itu padaku? Kalau dia sudah dipilih Leo, ya sudah pasti dia cucu menantu keluarga Lonar. Aku ini orang tua di sini. Bagaimana bisa aku tidak sopan? Apa salahnya dia mengajarimu? Nenek, kau mau lihat barang bekas itu masuk keluarga Lonar? Kurasa umurmu masih sangat muda. Tapi kenapa pikiranmu malah lebih kolot daripadaku? Sekarang ini zaman apa? Apa salahnya bercerai? Dia tidak bunuh orang atau bakar rumah. Tapi dia juga membawa anak, Nek. Kau mau biarkan Leo mengasuh anak orang? Apa kau tidak takut diejek orang lain? Ini urusanku. Kapan itu jadi urusanmu? Nenek, pulang sana. Tidak ada yang perlu dilihat. Pulang sana. Jangan berisik di sini. Kepalaku pusing. Dengar tidak? Pergilah. Pergi sana. Oke. Aku mau melihat seperti apa dirimu yang menikahi Bunga Layu sepertinya akan ditertawakan akhirnya. Ini bagus, sangat bagus. Wanita jahat itu pergi. Bagaimana? Akting Mama lumayan bagus kan? Tidak buruk. Kau sangat pandai mencari orang. Gadis ini sangat mirip denganmu. Orang-orang pasti akan percaya kalau dia anakmu. Nenek, tidak peduli Luna anak siapa. Akan kuperlakukan seperti anak sendiri. Lihat ini. Apa ini masih cucu yang kukenal? Saat ini kau seperti cucu yang sedang jatuh cinta. Nenek, apa kau masih mau menantu dari cucu? Apa nenek mau menggendong Cicit? Iya, aku memimpikannya. Kau anak tidak tahu terima kasih. Kau sudah kembali begitu lama. Tapi kau belum kembali ke rumah besar untuk tinggal bersama nenek. Kau meninggalkan seorang wanita tua kesepian tinggal di rumah besar, di mana suaraku bergema. Nenek terlalu melebih-lebihkan. Ada begitu banyak pelayan di rumah keluarga besar. Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa pelayan dibandingkan dengan keluarga? Tapi, karena kau sangat menyukainya, mengapa kau tidak ungkap identitas aslimu padanya dan membawanya kembali ke rumah? Apa kau masih tidak percaya padanya? Nenek, awalnya itu karena perusahaan cabang domestik dan tidak nyaman bagiku untuk bilang identitas asliku. Lalu, itu karena dia sensitif dan merasa minder. Aku takut dia banyak tekanan. Ketika waktunya tepat, aku akan jujur padanya tentang segalanya. Lalu aku akan memberikan dia pernikahan termegah dan paling romantis. Apa kau mau nenek membantumu? Baiklah nenek. Nenek akan tinggal beberapa hari. Kau harus menahannya selama beberapa hari. Aku tahu bagaimana memainkan peran itu. Aku hanya khawatir Luna terlalu berisik untuk nenek. Bagaimana mungkin? Kau tidak lihat bagaimana nenek menyukai Luna? Itu benar. Kalau begitu aku mau mandi. Apa? Kau, maksudmu kita mandi bersama? Itu tidak memungkinkan. Kau bicara apa sih? Siapa bilang aku ingin mandi bersama denganmu? Nala, ambilkan aku handuk. Iya. Ini handuk mandimu.
Bukannya seharusnya kita melakukan sesuatu? Iya, kita harusnya tidur. Oh, baiklah. Tapi aku berbicara dalam tidurku. Dan aku menggertakkan gigi. Dan aku berjalan dalam tidurku. Aku juga... perutku sakit. Kenapa? Perutku sakit. Biar kugosokkan untukmu. Apa yang kau lakukan? Namamu artinya hangat tapi tanganmu dingin sekali. Kau dingin sekali seperti balok es. Aku tidak begini sebelumnya. Sejak aku melahirkan Luna, aku gila. Kenapa aku beritahu dia ini? Cepat berbaring. Tidak mungkin. Lagi. Apakah semua tubuh pria sehangat ini? Iya, ini sempurna untuk menghangatkan. Geli. Geli. Jarang sekali melihat Leo bertemu dengan orang yang dia suka. Aku tidak bisa membiarkan gadis itu Lina merusaknya lagi. Halo, lakukan sesuatu untukku. Ayah, Ibu, aku tidak mau pergi ke luar negeri. Kalau kami tidak mengirimmu pergi, keluarga kita akan hancur. Ibu, apa kau benar-benar rela mengirimku pergi? Kami mengirimmu untuk belajar. Cuma 2 atau 3 tahun. Cuma dalam 2 atau 3 tahun, kau harus patuh. Bagus untukmu, Leo. Jangan salahkan apa yang akan kulakukan. Ada apa, kau pecunda? Tahukah kau bahwa Leo sudah menikah? Apa? Dengan orang bodoh sepertimu? Dia lebih memilih seorang janda punya anak yang sudah tua daripada dirimu. Dan kau masih begitu sombong. Jadi siapa yang bodoh? Kalau aku tidak bisa bahagia, tidak akan ada orang lain yang bahagia. Leo, kau hanya bisa jadi miliknya. Kau hanya bisa jadi miliknya. Tuan Leo. Apa sudah diselidiki semuanya? Iya, Tuan Leo. Safir benar-benar bajingan. Orang tua nona muda membiayainya dari sekolah sampai kuliah, bahkan mempekerjakannya di perusahaan. Tapi 6 tahun lalu, orang tua nona muda mengalami kecelakaan mobil. Ibunya meninggal di tempat dan ayahnya terluka parah, menyebabkan gagal ginjal. Ayah! 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 Ginjal, aku bisa mendonorkannya. Tapi kau harus menikahiku. Nona muda diberkahi umur panjang. Dia membeku di luar pada malam yang dingin sepanjang malam. Belum lagi pendarahan internal. 2/3 darah di tubuhnya terkuras. Dia menjalani operasi selama lebih dari 10 jam. Dan nyaris tidak berhasil. Nona muda selalu merawat ayahnya yang sakit parah dan anaknya yang masih kecil sendirian. Safir dan ibunya menyiksanya dengan segala cara. Tapi dia tetap bertahan dan menyelesaikan gelar masternya. Dan dia tidak punya kekurangan apapun. Dia masih sangat lembut dan baik kepada orang. Dia benar-benar lembut dan baik. Dan aku juga menemukan bahwa Safir mengalami kecelakaan, kehilangan kesuburan pria. Dia sama sekali tidak mampu bereproduksi. Dia pasti juga tahu kalau anak itu bukan miliknya. Dia gunakan itu sebagai alasan untuk bawa nona muda pergi tanpa bawa apapun. Dan juga orang yang mendonorkan ginjal itu bukan dia. Ginjal itu dibeli dengan harga murah di pasar gelap. Sumbernya sudah terkontaminasi, yang menyebabkan kematian ayahnya. Meninggal karena sakit cuma dalam waktu setahun lebih. Safir, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Nala, jadi Luna itu anakmu dan Levin. Tidak peduli anak siapa dia. Dia itu anakmu. Dan menjadikannya anak. Kau membuatku kaget. Kenapa kau masih belum tidur? Kau... tanganmu terluka. Apa ada bagian lain yang terluka? Aku ambil obat untukmu. Nala, maukah kau menemaniku? Oke, aku akan tetap bersamamu. Tidak akan kemana-mana. Berapa banyak rasa sakit dan keputusasaan yang pasti kau rasakan saat itu. Itu semua salahku.
Kalau aku tahu lebih awal bahwa orang yang sangat aku sayangi akan diperlakukan seperti sampah dengan orang lain, aku pasti akan mati sebelum membiarkanmu pergi. Dia menangis? Nala. Ya? Setelah menstruasimu berakhir, bagaimana kalau pemeriksaan fisik lengkap? Kenapa aku perlu pemeriksaan fisik lengkap? Cuma untuk berjaga-jaga. Dengar, setelah kau mengoleskan obat ini, kau tidak boleh terkena basah selama 1 minggu. Kau dengarkan aku tidak? Oke, aku mengerti. Aku akan memberitahumu saat aku sembuh total. Oke. Baiklah, ini sudah malam. Kau harus bekerja besok. Cepat istirahat saja. Mama, Papa tampan bilang Mama sakit tadi malam. Sudah lebih baik? Sudah lebih baik, terima kasih atas perhatianmu. Nenek, terima kasih sudah merawat Luna beberapa hari ini. Apa dia membuatmu kesulitan? Mana mungkin, Luna sangat baik dan lucu. Aku sangat sayang padanya. Aku juga sayang Nenek Buyut. Cerita yang diceritakan Nenek Buyut sangat menarik. Aku senang menyukainya. Nenek Buyut tidak punya apa-apa lagi di sini selain cerita tanpa akhir. Kita akan terus menceritakannya nanti malam. Ore, ini bagus. Aku bisa mendengarkan banyak cerita lagi. Ayo, makan selagi hangat. Aku membuatkanmu telur rebus gula merah. Kau luar biasa. Kau rebus telur dengan bola sempurna. Setiap kali aku merebusnya mereka selalu hancur. Kau tidak lihat siapa yang membuatnya. Cepat makanlah. Nenek, ini... Kau, tunggu saja di sini. Nala, kemarilah dan bantu Leo. Iya. Ibu, ayah tampan, aku siap. Ayah tampan, bukannya seharusnya kau mencium ibu. Begitulah cara mereka selalu melakukannya di drama TV. Ayah mencium ibu sebelum pergi bekerja. Itu namanya ciuman selamat pagi. Sebenarnya apa yang kau tonton sepanjang hari? Aku rasa Luna benar. Selamat pagi, istriku. Selamat pagi. Ayo pergi. Nak, bisa beri aku 500 juta lagi? Keberuntungan ibu tidak baik akhir-akhir ini. Berjudi lagi? Tidak ada uang, perusahaan akan bangkrut. Nah, apa yang kau bicarakan? Ada anjing gila entah dari mana dan sengaja menekan kita. Dalam sekejap mata, perusahaan tidak bisa diselamatkan. Lalu, apa yang akan terjadi? Kita tidak cuma tidak punya apa-apa, tapi akan terlilit utang. Bukankah kita masih punya villa? Kita bisa menjualnya. Aku sudah memikirkannya. Pria tua itu sialan dia. Dia meninggalkan rahasia dalam wasiatnya. Perjanjian yang kita tipu untuk dia tanda tangani sama sekali tidak sah. Properti itu tidak ada tanda tangannya dan tidak bisa dijual. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya aku tidak mulai pertengkaran dengan bajingan itu sebelumnya. Aku punya rencana. Menurutmu, apa yang paling dipedulikan seorang ibu? Kau bicara tentang bajingan kecil itu? Kita tinggalkan itu untuk nanti. Untuk sekarang, kita harus... Aku bisa beritahu di hari ini untuk pemeriksaan fisik bersama. Halo, siapa? Baru beberapa hari, kau sudah melupakanku. Safir, kau bajingan. Beraninya kau menelponku, menjauhlah dariku. Apa kau mau tahu siapa ayah kandung Luna? Siapa? Aku tunggu 20 menit di Klub Torafi 808. Ingat, datang sendiri. Kalau tidak, kau tidak akan pernah tahu jawabannya. Ayo, duduk di sini bersamaku. Sekarang kau bisa memberitahuku siapa ayah kandung Luna? Jangan terlalu tidak sabar, sayang. Bahkan pernikahan singkat menciptakan ikatan abadi. Ayo, minum bersama denganku. Berhentilah menjijikan. Bisa kau beritahu aku siapa ayah kandung Luna? Aku tidak pernah sadar sebelumnya kalau kulitmu sangat halus. Oh, dengan nutrisi dari pria lain itu, kau benar-benar bersinar. Berhenti bicara dengan nada sarkas. Bisakah kau langsung memberitahuku? Kau bajingan yang tidak menghargai hal baik. Jangan lupa, kaulah yang membutuhkanku. Apa yang kau inginkan? Tanda tangan nih.
kau jatuh ke level ini? Berhenti bicara omong kosong. Kalau kamu tahu tanda tangani sekarang. Teruslah bermimpi. Kau dulu patuh seperti anjing. Sekarang baru bersama pria itu beberapa hari. Kau berani melemparku? Hah? Membiar kamu terus mencari pria itu? Aku beritahu, tidak mungkin. Apa yang tidak bisa kumiliki, tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Ayo. Setelah obatnya bekerja, aku akan melemparmu ke tumbukan pengemis. Kemudian aku akan mengambil video dan kau akan tanda tangan. Kau benar-benar wanita langka. Kalau bukan karena aku, bagaimana bisa pria-pria itu begitu beruntung? Kenapa? Jauhkan mulut kotormu darinya, jangan sentuh dia. Leo, berhenti memukulnya. Berhenti, Leo. Dia menyelamatkan ayahku. Kami sudah selidiki semuanya. Safir tidak pernah mendonorkan ginjal. Safir tidak pernah mendonorkan ginjal. Dia beli ginjal yang terinfeksi itu di pasar gelap dengan murah. Itu sebabnya ayahmu meninggal begitu cepat. Kenapa? Tuan Leo, tidak cuma itu. Aku baru tahu bahwa kecelakaan mobil orang tuamu saat itu juga disebabkan olehnya yang merusak mobil. Leo, maafkan aku. Aku telah menyebabkan masalah lagi padamu. Kenapa kau minta maaf? Ini semua bukan salahmu. Aku hanya penasaran siapa ayah kandung Luna. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Kau juga tidak tahu? Tentu saja dia tidak tahu. Malam itu dia dibius olehku dan diserahkan ke kakek tua sebagai imbalan proyek. Nalah, kau sudah bertemu Kunta. Pria itu terlalu tua bahkan untuk menjadi ayahmu. Wanita yang pernah tidur dengannya setidaknya ada 1000 kalau tidak 800. Sekarang dia di rumah sakit dengan tubuh penuh penyakit. Cukup. Ada yang lebih menjijikan lagi. Malam itu dia sudah minum obat. Itu berlangsung dari malam hingga pagi. Tidak berhenti sedikit pun. Kau sangat ingin menemukan ayah dari bajingan kecil itu. Sekarang keinginanmu terkabul. Pergi dan akui dia sebagai keluarga sebelum dia meninggal. Cuma aku tidak tahu Luna akan memanggilnya ayah atau kakek saat dia melihatnya. Ucapkan satu kata lagi, akan kurobek mulut. Leo, berhenti memukulnya. Dia akan mati. Kau akan masuk penjara, Leo. Aku tidak mau menyakitimu. Baik, aku akan mendengarkan. Aku sangat kedinginan. Ayo pulang. Kita akan pulang. Ayo, ke hotel terdekat. Baik. Hubungi dokter cepat, Tuan Leo. Nona muda dibius, kenapa kau tidak membantunya? Perasaan tidak berdaya dan sakit setelah bangun. Aku tidak mau dia merasakan itu lagi. Baik, aku segera menghubungi mereka. Nala, kau tidak apa-apa? Cuma ini yang bisa kita lakukan saat ini. Bersabarlah. Leo, dingin sekali. Ini akan segera membaik sungguh. Kau masih merasa tidak enak? Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia bisa sejahat itu. Orang tua aku sangat baik padanya. Kenapa dia melakukan ini padaku? Nala, aku di sini. Kau jangan menangis. Aku sudah melihat orang itu. Dia benar-benar menjijikan. Aku tidak tahu bagaimana memberitahu Luna semua ini. Seharusnya aku tidak membawanya ke dunia ini. Ini semua sudah berlalu. Mulai sekarang Luna itu anakku. Tapi dia bukan anakku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Luna. Seharusnya aku tidak membawanya ke dunia yang kotor ini. Nala, kau dengarkan aku. Luna itu anak kita. Tidak peduli siapa yang tanya di masa depan, aku akan selalu mengatakan itu. Kenapa?
Kau jangan khawatirkan itu. Tidak, aku tidak mau mencemarkan reputasimu. Aku tidak peduli tentang itu. Tapi aku peduli. Kita cuma dalam pernikahan kontrak dan kau sudah membantuku lebih dari cukup. Nala, apa kau tidak mengerti? Kebaikan hatiku padamu tidak pernah cuma tentang kontrak. Aku, Leo, benar-benar dan tulus mencintaimu. Kau tidak bisa mengatakan itu untuk menghibur dan bercanda denganku. Aku cuma ingin memberitahumu. Aku cuma mau kau tahu aku benar-benar menyukaimu. Aku tidak pernah bercanda. Apa kau menyukaiku? Kau lihatlah mataku. Dan jujur katakan padaku. Aku juga sangat menyukaimu. Benarkah? Tapi aku tidak bisa. Kenapa? Aku seorang janda yang memiliki anak. Kau bisa mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik. Apa hubungannya seseorang yang lebih baik dengan diriku? Aku cuma menginginkanmu. Aku tidak bisa. Aku janda dan memiliki anak. Dan kau juga tidak tahu apa yang terjadi padaku sebelumnya. Nala, kesucian seseorang itu tidak cuma tentang fisik mereka. Selama hatimu bersih dan cuma ada satu orang di sana. Jadi sekarang apa hatimu bersih? Bisakah aku mengisinya? Sepertinya kau sudah mengisinya. Benarkah? Apa kau lapar? Aku akan membelikan makanan. Aku mau makan kue yang manis. Baiklah. Pria ini, bagaimana dia beli sesuatu tanpa ponselnya? Ponselku ketinggalan. Aku akan menelpon. Apakah benar setelah kau mendapatkannya, kau tidak akan menghargainya? Nala, ada hal mendesak di perusahaan. Aku pergi sebentar. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Leo, bisakah kau tidak pergi? Tidurlah yang nyenyak. Aku akan segera kembali. Aku akan menemuimu setelah selesai. Nala? Zeta? Ya Tuhan, ini benar-benar kau. Sudah lama sekali. Ini sungguh keajaiban. Orang pertama yang kulihat setelah kembali itu sahabatku yang tidak kulihat selama 6 tahun. Aku sangat merindukanmu. Pantas saja tidak ada kabar darimu selama 6 tahun. Sudahlah, semua sudah berlalu. Ngomong-ngomong, kenapa kau di hotel? Ya... Levin dan mantan suamimu sama-sama bajingan. Tapi pria yang kabur setelah tidur denganmu bahkan lebih bajingan. Tapi dia terdengar sangat tulus saat mengatakan hal-hal itu padaku tadi malam. Apa kau itu babi? Siapapun bisa tahu bahwa pengakuan yang dibuat di tengah malam tidak bisa dipercaya. Lupakan saja. Jangan bicarakan tentangku. Bagaimana denganmu? Aku ingat kau menikah saat keluar negeri. Bagaimana dengan suamimu? Meninggal. Hah? Apa dia sakit atau kecelakaan? Dengar ya, kau sangat polos. Menurutku, mantan pacar dan mantan suami itu sejenis makhluk yang akan mati setelah putus. Ternyata kau bercerai. Kenapa aku harus mempertahankan anjing bodoh yang bahkan setelah menikah masih terjerat dengan mantan pacarnya? Jangan bicarakan pria, itu nasib buruk. Apa kau tertarik untuk memulai usaha denganku? Usaha? Aku kembali kali ini untuk membuka perusahaan terjemahan profesional. Aku tidak kekurangan klien ataupun modal. Tapi dalam hal keahlian, aku butuh bakat sepertimu. Tapi aku... Jangan cepat bilang tapi begitu saja. Kita kerjasama. Aku beri kau modal, kau kemampuannya. Itu lebih baik dari kerjasama orang kan? Pikirkan dengan serius. Bisnis apa yang mau kita mulai? Ku kasih tahu. Tuan Leo, sudah hubungi dia. Mungkin dia marah karena aku tidak pulang. Tuan Leo, Anda belum tidur dari semalam. Lebih baik istirahat dulu. Aku mau ke kantor dulu. Kalau tidak ketemu, aku akan terus was-was. Bye. Oh ya, pastikan ada yang mengawasi rumah sakit. Nala tidak boleh tahu tentang Rena.
Baik, paham. Apa? Kabur lagi? Oke, cerita selesai. Cepat tidur. Aku masih mau dengar cerita dari nenek buyut. Sudah aku bilang kan, buyut ada perlu dan pulang. Terus papa ganteng ada urusan juga. Dia harus kerja. Cepat tidur ya. Luna, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, terima kasih. Syukurlah. Terima kasih banyak. Luna, kau terluka. Ayo, kita pergi. Sini. Kau lagi wanita bodoh yang menghancurkan rencanaku. Tapi campur tanganmu membuatku berpikir hal yang lebih menarik untuk menghabisinya. Habisi orang, hancurkan hatinya. Apa kau gila? Kenapa injak rem? So tahu kau, wanita yang sewa kita barusan, siapa yang berikan uang kalau dia mati? Asisten Zolo. Sampai Rena ketemu, kita cuma bisa menunggu. Beritahu Nyonya, aku sedang dinas. Baik, Pak Leo. Dan lagi, kita tidak bisa sepenuhnya percaya Safir. Aku mau tahu 6 tahun lalu, orang itu sebenarnya siapa. Aku pergi sekarang. Siapapun itu, akan kubuat dia diam. Luna cuma bisa menjadi anakku dan Nao. Papa ganteng dinas berhari-hari. Kapan pulangnya? Aku kangen. Leo, oh Leo, kau sibuk dengan dinasmu atau sibuk dengan tunanganmu? Luna, kita harus terbiasa hidup tanpanya. Kenapa harus hidup tanpanya? Mama tidak mau papa lagi. Dia yang tidak mau kita lagi. Kalian? Kebetulan sekali. Kau? Nona yang menyelamatkan kami. Aku tinggal di dekat sini sekarang. Ayah, aku baru pulang ke Cina, jadi masih asing di sini. Kau tahu di mana resto yang enak? Aku sedang mencari waktu untuk berterima kasih. Bagaimana kalau kita makan bareng? Oke, ayo ke sini. Kak Nala lembut dan cantik. Luna juga sangat cantik. Papanya juga pasti tampan dan luar biasa. Sebenarnya, iya benar. Papaku tinggi dan tampan. Dia juga lembut pada mama dan pada aku. Papa terbaik. Papa yang terbaik di dunia. Kalian sangat beruntung. Oh iya Kanala, bagaimana cara mempertahankan cinta sesudah menikah? Kalian sudah arungi semua kan? Boleh beri aku saran? Sejujurnya, aku baru mau menikah juga. Oh ya? Wah, selamat. Kami kenal sejak kecil. Dia waktu itu temani aku berobat ke luar negeri, bahkan buka perusahaan di sana selama 6 tahun. Dia selalu di sisiku. Kalau begitu kalian pasti bahagia. Hanya saja dia karena urusan keluarga pulang ke Cina lebih cepat. Sejak itu dia seperti sibuk dengan sesuatu. Menurutmu mungkin dia teralihkan dengan wanita-wanita yang merebutnya? Kenapa bisa begitu? Hubungan kalian baik, jangan terlalu dipikirkan. Kau benar. Kalaupun dia teralihkan karena kesepian, aku percaya dia akan kembali sadar. Lagi pula, orang kadang tertarik dengan barang murah yang hanya dinikmati sesaat. Mereka hanya main-main. Mama, ini Tante Zeta. Aku angkat dulu, kalian makanlah duluan. Halo? Halo Nalaku. Beberapa hari ini aku boleh pinjam Luna dulu. Kau mau apa? Aku baru saja kembali dan ibuku sudah jodohin aku dengan orang dijadwalkan tahun depan. Aku mau membatalkan rencananya. Terus apa hubungannya dengan Luna? Pikirkan, kalau pas kencanan aku membawa Luna dan bilang ini anak dari mantan suami dan aku juga hamil dengan ayah yang tidak diketahui, bagaimanapun akan lari kan? Kau kejam, hebat juga. Lagi pula, sekarang aku hanya mau fokus sama karir. Laki-laki hanya akan menghalang jalanku untuk cari uang. Tapi Luna hanya anak 6 tahun. Memang dia bisa membantu.
Sudah kubilang kan, Lunamu itu lebih pintar dari ibunya yang bodoh. Dasar. Oke. Kanala, sampai sini dulu. Lain kali aku traktir. Kau nanti jangan menahanku ya. Oke, aku akan mengontakmu nanti. Dadah. Mama, Tante Rena menyelamatkan kita. Dia orang baik kan? Tapi, aku tadi melihat dia sengaja sandung kaki anak lain. Orang baik tidak akan melakukannya. Benar kan? Mama, aku seharusnya tidak bilang begitu ya. Luna, di dunia ini ada orang baik dan jahat. Tapi, itu bukan sesuatu yang mudah dibuktikan, paham? Ayo pulang. Dia benar kembali. Sebelum pergi, seharusnya berpisah dengan baik. Aku sudah kirim reservasinya. Sudah ada cincin juga. Sekarang, tinggal buang jauh-jauh masalah itu. Jangan biarkan Allah tahu. Kau mau menikah, dan aku hanya masalah di matamu. Ternyata semua ini hanya sebuah angan-angan halus saja. Kalau tidak bukan kejutan. Padahal kau bawa sedikit barang saja. Tapi tidak apa-apa, taruh dulu saja. Akan kuberi yang kau butuhkan. Terima kasih Zeta, syukurlah ada dirimu. Apalah, tidak usah berterima kasih. Kita mau dinas bersama kan? Maaf merepotkanmu menjaga Luna. Luna, sini duduk. Menurut pada Kak Zeta, oke? Kalau tidak tahu harus bicara apa, makanlah yang banyak. Kau paham? Paham, Ibu. Ibu sudah bicara ratusan kali. Oke, ayo. Kau beneran tidak ikut? Acaranya bagus. Tidak mau lihat-lihat. Aku tidak ikut. Aktingmu bagus, aktris mantap. Aku ada janji. Luna, ayo kita berangkat. Kita akan ada urusan besar. Kanala. Ayo, cepat masuk. Aku lupa bicara. Ini rumah tunanganku sebelumnya. Dia itu pengusaha paling sukses di Jiwanta. Tunanganku memang nakal. Waktu itu menolong satu orang. Sudah itu main hati, berlaga jadi pangeran yang tersakiti. Ya sudah, aku bilang jujur saja pada wanita itu. Tapi katanya kalau orang miskin ini bergantung padamu, tidak bisa diusir. Katamu, dia beneran menyebalkan kan? Tapi jangan khawatir, dari sekarang ku ajarkan dia baik-baik. Mari. Kanala, apa dia akan melamarku? Harusnya iya. Dia benar-benar deh. Dia bilang hanya mau makan sedikit. Aku belum sempat dandan pula. Kak Nala, lihat, dandanku bagus tidak? Sangat bagus. Terima kasih Kak Nala. Harusnya kau dan Pak Mumun sudah di pesawat. Harusnya kau menikah denganku. Dasar gila. Aku memang gila, tapi aku bukan orang bodoh. Kanala, ini tunanganku, Leo. Leo, ini Leo. Selamat. Semoga langgeng terus ya. Nala. Dasar kau pembohong! Tidak ada telepon, tidak ada kabar. Leo, kau sangat tega. Ayo
Ayo keluar sarapan dulu. Ayo. Kau sedang apa? Aku hanya memberi sesuatu di minumanmu. Terus mencari pelacur terkotor. Suruh dia tidur denganmu. Kenapa kau lakukan itu? Terus bagaimana? Sekarang kau juga kotor. Kotor sekali. Tapi ingatlah, selain dia, tidak ada yang suka dengan orang kotor. Nala! Tuan Leo. Kenapa aku bisa di rumah sakit? Nona Rena tiba-tiba gila, memukul Anda sampai pingsan. Nenek juga marah dan dibawa ke IGD. Nenek bagaimana? Paleo. Paleo, ayo duduk Pak. Duduk. Paleo, tenanglah. Nenek baik-baik saja. Dia di ruang perawatan intensif. Baguslah. Nala bagaimana? Nala bagaimana? Aku minta jemput dia kan? Kenapa dia bersama Rena? Hah? Maaf Pak Leo, aku tidak bertemu dengannya. Itu pasti karena Rena sudah buat Anda pingsan, mengambil foto mesra, dan umumkan di WeChat nikahan Anda. Rena kabur setelah memukul Pak Mumun. Tapi tenanglah, aku sudah suruh orang untuk mengawasi. Awasi dia terus. Biarkan dia dulu. Aku mau cari Nalaku. Pak Leo, dokter bilang Anda harus istirahat baik-baik, ke banyak luka. Dia lari dan menangis. Dia bisa menangis dimanapun. Aku harus temukan dia. Pak Leo, aku sudah mencoba untuk mengontak Nona Muda. Tapi sepertinya kita sudah diblokir. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Nala. Dasar bodoh. Siapa bilang boleh pergi? Pak Leo, perusahaan menjawab, katanya Nona Muda sudah mengundurkan diri. Kita tidak bisa kontak sekolah karena weekend. Tidak. Walau dia tahu semua semalam, dia tidak akan bisa. Mungkin dia mau meninggalkan sejak lama. Tapi kenapa? Cari dia. Cari walau harus ke seluruh Jiwanta, cari dia sekarang juga. Leo, suruh mereka lepaskan aku. Sakit sekali. Aku tahu, kau bukan dia. Sudah kubuat wanita kesayanganmu pergi. Hanya ini balasanmu? Memalukan. Kalau punya nyali, habisi aku. Menghabisi orang itu ilegal. Tapi menghancurkan sifat buruk itu legal. Mau apa kau? Berapa banyak perawatan untuk menghancurkan sifat buruk? Pak Leo, pada terapi hipnotis dalam 3 sesi saja cukup. Beraninya, jangan lupa, kau hutang nyawa padaku. Kalaupun utang ya padanya. Bukan kau yang berani sentuh orang. Dikira cuma kau yang bisa gila. Aku juga bisa. Leo! Kembali kau, Leo! Wah, siapa dua wanita cantik ini? Apalagi yang baju putih. Auranya luar biasa. Sungguh memikat. Dia cuma... Sudah kubilang, dengan badan dan gayamu, pasti banyak orang yang terpukau. Kau yang memukau ya. Aku hanya nebeng pamor. Percaya dirilah, kau harus punya nyali di antara wanita cantik. Makanya aku bisa cantik auranya. Oh, kukira siapa? Ternyata Nala dan Zeta. Sudah kuduga dua cantik kampus. Bahkan setelah cerai dan punya anak. Kau masih jago godain laki-laki. Dandanku seperti mau ngelayat. Aku menyinggung mereka ya? Kau lupa, waktu masih kuliah, dia bucin Levin, cinta pertamamu. Oh, kau tahu apa? Ini namanya gaya janda kaya.
Gaya wanita cantik yang habis banyak harta suami kaya. Dasar kampung. Mulutmu banyak bacot sekali. Sudah cerai, bekas orang pula, wanita buangan. Terus kenapa? Setidaknya kita pernah menikah. Tidak seperti dirimu. Sudah 30 tahun kan? Tidak ada yang mau. Kau... Orang pasti menjunjungmu. Pastilah. Ayo, kakak antar ke para klien. Oke. Nona Nala, boleh minum bir bareng? Maafkan aku alergi alkohol. Aku minum yang lain saja. Nona Nala, kau sombong sekali. Berani menolak anggur yang kuberikan. Kalau mau kerja sama dengan kami, minum bir. Minum bir, biar aku yang menemani. Nala, kau kemana saja selama ini? Kau sudah punya anak dan istri. Sadar diri. Nala, dulu kau menolak luar negeri denganku. Apa kau tidak menyesal sekarang? Aku tidak menyesal. Kau mabuk, kembalilah dan tidur saja sana. Jawab aku, apa kau menyesal tidak selama ini? Aku tidak menyesal. Ini sudah lama kau harus relakan. Tapi, terima kasih bunga dan suratnya dulu. Bunga dan surat? Nala, cepat beritahu. Bunga apa maksudmu? Surat apa? Lupakan. Ngapain ngomong sama orang mabuk? LX bukannya dirimu. LX apa? Kau pikir aku siapa? Kau masih cinta padaku? Pinggangku. Kau tidak apa-apa? Pinggangku. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Leo. Kau? Pergilah. Baik. Awas kalian. Nala, sebegitunya kau meninggalkanku cuma untuk balikan dengan orang yang tidak tanggung jawab dulu? Apa maksudmu? Dia hanya mabuk dan terjatuh. Aku hanya membantunya. Mabuk? Kau itu bodoh. Tahu maksud laki-laki mabuk 3 tahap bertingkah sampai kau menangis? Dasar tidak jelas. Siapa kau? Lepaskan dia. Lepaskan Nalaku. Nalamu maksudnya apa? Dia milikku. Ini laki-laki brengsek yang kau bilang? Iya. Kau gila. Kau sendiri yang membuangnya. Terus sekarang malah balik lagi. Siapa yang membuangnya? Ternyata kau yang telah mengambil dia dariku. Dasar brengsek. Sudah tidak bisa jaga dia sampai pergi karena sakit hati. Sekarang kau malah menyalahkanku. Lepaskan dia sekarang. Lihat dia sampai takut gara-gara dirimu. Kalau tidak mau kupanggil polisi. Dikira aku tidak berani. Akan kuberi kau kesempatan. 3, 2. Tahun sudah berlalu dan kau masih saja cerewet. Dia mengenalku? Kau mengenalnya? Memang kita kenal. Sepertinya kau penguntit hidung belang ya? Asisten Zolo, singkirkan dia. Baik. Maaf. Turunkan aku! Dasar penguntit hidung belang! Lepaskan temanku! Nala, aku tidak akan menyakiti temanmu. Dia cuma terlalu berisik, jadi susah menjelaskannya padamu. Ayo, kita bicara di tempat lain. Hah? Lepaskan aku! Itu sakit! Pakai jaket dulu. Kau tidak perlu sok peduli padaku. Kau selalu menganggapku monyet, kan? Nala, tolong kau jangan beranggapan begitu ya. Lalu harus kuanggap apa? Bersyukur atau merasa bahagia? Tuan Leo. Awalnya, aku tidak ada niat menyembunyikan. Belakangan, aku takut membebanimu, jadinya aku tidak bicara. Yang kau lihat pada Rena itu salah paham. Aku Leo. Dari awal cuma ada kau di hatiku. Kau sudah mau menikah. Tapi kau masih coba untuk membohongiku. Aku tidak bohong. Dari awal aku mau melamarmu saat Ulta buat kejutan. Tapi ternyata Zolo tidak bisa menemukanmu. Tapi rupanya kau bareng Rena. Cukup Tuan Leo. Berhenti mengganggu diriku. Aku hanya orang kecil tidak mampu bermain permainanmu. Setiap kataku itu tulus. Sudahlah, berhenti ganggu aku. Kita dari dunia yang berbeda. Aku mau mengganggumu seumur hidup. Jangan usir aku.
Dasar tidak tahu diri. Iya, tidak tahu diri. Aku tidak bisa pergi dari wanita seanggun dirimu. Anggun? Aku tidak mau orang melihatku sebagai barang murah. Kau tidak murah. Siapa yang mengatakan itu? Kau itu wanita yang kucintai, tahu tidak? Ucapanmu yang benar dan salah, aku sudah tidak bisa membedakan. Ini salahku. Aku kira bisa mengatasi semuanya. Ternyata aku tidak bisa menjagamu, malah membuat lukamu semakin dalam. Ini salahku. Tolong, jangan tinggalkan aku. Dasar dari hubungan adalah kepercayaan. Aku sudah tidak bisa percaya padamu. Lepaskan aku. Jangan buat aku berlutut. Nala, bahkan setelah semua salah paham ini, kau tidak mau padaku. Tuan Leo, kau sudah hidup di atas sana. Hidupku tidak berharga. Tidak bisa sama yang berstatus tinggi. Lepaskan. Orang setinggi dia tidak mungkin serius denganmu. Nala, oh Nala, anggap saja ini mimpi. Sekarang mimpinya sudah selesai. Nala, kau jangan seperti ini. Lepaskan aku. Nala, kau jelas tidak tega meninggalkanku. Kenapa kau malah pergi? Leo, tolong jangan seperti ini. Lepaskan aku. Leo, kau tidak apa-apa, Leo. Aku antarkan ke rumah sakit. Lepaskan aku. Kau mau kemana tanpa aku? Aku harus ke kamar mandi. Lepaskan. Tidak. Aku harus ikut denganmu. Kau ini sedang apa sih? Kenapa? Waktu kau lari keluar, aku langsung mengejarmu. Tapi Rena malah memukul kepalaku dengan lilin hias. Bagaimana bisa begitu? Bukannya kalian teman masa kecil yang hubungannya dalam? Kau percaya itu? Ya, kau kan tidak pernah cerita apa yang terjadi di antara kalian. Tentu saja aku tidak tahu. Ah, 17 tahun yang lalu, aku terseret banjir. Pengurus rumah mendorongku naik dengan sekuat tenaga. Tapi dia sendiri karena kelelahan tidak bisa naik. Orang tuaku sudah lama meninggal. Pengurus rumah itu seperti kakak sekaligus ayah untukku. Jadi begitu. Dan pengurus rumah itu ayahnya Rena. Rena juga anak dengan nasib tragis. Waktu umur 5 tahun orang tuanya bercerai. Ibunya membawa dia pergi dan menikah lagi dengan ayah tiri yang kejam. Dia sering dipukuli, dihina. Bahkan waktu aku dengan nenek menemuinya, dia sudah disiksa sampai tidak dikenali lagi. Belakangan waktu kami sadar dia sudah tidak normal, sudah terlambat. Dokter bilang anaknya disiksa waktu kecil akan mengembangkan sifat dingin buat melindungi diri sendiri. Itu kepribadian ganda. Jadi seperti itu ya. Dasar pengecut. Jangan takut. Aku punya satu perawatan terakhir sebelum aku benar-benar menghilang. Sebelum itu, aku akan pastikan kau mendapatkan semua yang kau mau. Aku cuma merasa bersyukur dengan paman karena sudah menyelamatkan nyawaku. Jadi aku selalu menganggap Rena itu adik perempuanku. Tapi ini malah jadi kebalikannya. Dia tumbuh dengan perasaan yang tidak sehat kepadaku. Semua wanita yang dekat denganku akan... Jadi beberapa hari terakhir kau menjauh dari aku dan Nuna karena takut kami akan terluka. Tapi tidak kusangka malah sebaliknya. Hampir membuatmu... Lalu apa kau menyukainya? Aku cuma merasa berutang budi padanya. Dari awal sampai akhir, aku cuma menyukai dirimu. Leo. Kau lihatlah. Itu alasan kenapa aku tidak mau memberitahumu. Jangan bersedih. Aku Leo tidak takut pada apapun, kecuali melihatmu sedih. Pokoknya, aku tidak akan memaafkanmu semudah itu. Jangan berpikir kalau kau bicara seperti ini, aku akan memaafkanmu. Tolonglah, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pokoknya aku tidak akan memaafkanmu segampang itu. Intinya, semua tergantung sikap. Sudah, cepatlah istirahat. Nenek, ada apa? Ini soal Luna. Nenek baik-baik saja. Nenek,
Tadi aku dengar dari perawat yang bilang kalau orang tua sudah sering sakit, terus kalau sakitnya tidak bisa disembuhkan akan meninggal. Nenek juga begitu. Tentu saja. Lalu kalau orang meninggal, perginya kemana? Kalau orang meninggal, mereka akan dimasukkan ke kota kecil. Lalu bagaimana? Habis itu dikubur di tanah. Benarkah? Iya. Kalau begitu bagus sekali. Nenek, kau tidak usah khawatir. Tidak apa-apa, sakitmu tidak bisa sembuh. Nanti ketika musim semi datang, kau akan tumbuh kembali. Lalu setelah itu, kami akan membawamu pulang. Aduh, Luna yang polos. Andai saja benar bisa begitu. Nenek, jangan menangis. Aku kupaskan buah manis untuk nenek makan ya. Oke. Luna memang anak yang sangat baik. Bukankah Luna suka buah persik? Tidak, Nenek. Aku juga suka persik. Tapi aku alergi dengan bulu halus yang ada di kulit persik. Kebetulan sekali, anak itu Leo juga alergi dengan persik. Kalian berdua benar-benar. Tunggu. Bukan hanya alis dan mata anak ini yang mirip dengan Leo saat kecil. Bahkan alerginya juga sama. Apa mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia? Nenek, ada apa? Sini. Biar nenek yang kupaskan untukmu. Nala. Kau itu... Morgan. Halo Nala. Halo Morgan. Kau kenal aku? Jangan bilang Leo tidak memberitahumu kalau kita sudah kenal 7 tahun yang lalu. Hah? Kau bicara soal penyambutan mahasiswa baru? Iya, di pesta penyambutan mahasiswa baru, dia suka dengan kehadiranmu yang berkilau di atas panggung pada pandangan pertama. Setelah pesta selesai... Halo teman kampus. Namaku Leo. Halo, Leo. Leo, kau sedang apa? Kau tidak rela melepaskan tangan senior itu? Leo, kau datang. Leo, ayo pergi. Ayo. Jadi maksudnya, yang selama ini mengirimiku bunga dan surat, itu Leo bukan Levin. Apa mungkin alasanmu setuju bersama dengan Levin itu karena kau salah mengira dia itu Leo? Pantas saja setelah kami jadian, aku merasa orang ini sangat aneh. Dia bukan seperti yang kupikirkan. Kau sendiri tahu kan betapa gilanya Rena itu. Wanita manapun yang muncul dekat Leo tidak akan berakhir baik. Dia ingin melindungimu, tapi dia menyembunyikanmu terlalu rapat. Sampai-sampai kau sendiri saja tidak tahu. Kau tidak lihat. Malam waktu kau terima pernyataan cintanya Levin, dia menangis seperti anjing. Aku ada urusan sekarang. Aku pergi dulu. Leo. Ada apa? Aku mencintaimu. Zolo, lebih cepat lagi. Kenapa lambat sekali? Aku tidak bisa lebih cepat lagi, Tuan Leo. Kau mau pergi ke rumahmu? Rumahmu? Itu rumah kita. Ayo pindahkan ke mode S lebih cepat lagi. Apa yang barusan kau bilang? Bilang sekali lagi. Apa? Yang barusan kau bilang. Aku bilang mau ke rumahmu. Bukan itu. Leo, aku mencintaimu. Kalau bukan karena Morgan,
Kapan kau akan memberitahuku? Memberitahumu, aku sudah jatuh cinta padamu 7 tahun lalu. Tapi aku terlalu pengecut. Aku cuma bisa melihatmu diterima cintanya orang lain. Dan kau masih tega bicara seperti itu? Kau menulis LX di bunga dan surat yang kau kirim padaku. Jadi aku mengira itu Levin. Apa? Jadi kau dengan Levin juga... Menurutmu bagaimana? Aku bisa mati karena kesal. Aku buat Levin dapat kesempatan gratis. Sudahlah. Aku juga tidak punya perasaan padanya. Waktu aku tahu kalian sudah putus, aku sedang di luar negeri. Jangan tanya betapa senangnya aku waktu itu. Tapi kabar yang datang bersamaan dengan itu. Kau menikah kilat. Semua salahku. Kalau saja dulu aku tidak pengecut, bagaimana mungkin aku membuatmu sengsara bertahun-tahun? Sudah, jangan menyalahkan diri sendiri. Kau waktu itu tidak punya pilihan. Kenapa kau tertawa? Bagus. Sesuatu yang hilang terus ketemu lagi akan lebih berharga. Oh ya, bisa tidak kau jangan mulai berbisnis bareng Zeta? Di rumah saja. Aku bisa menafkahimu. Leo, kau tahu tidak kenapa aku tetap maksa lanjutkan S2 padahal beberapa tahun susah sekali? Karena mamaku dulu sering bilang kalau seorang wanita selain menemukan cintanya sendiri juga harus punya karir yang jadi miliknya. Oke, aku menghormatimu. Jangan seperti itu. Mama kita sudah membesarkanmu dengan baik. Mama kita apaan? Tidak pantas, jangan bicara sembarangan. Aku janji padamu, setelah nenek sembuh, kita akan kirim Rena pergi. Dan saat itu, aku akan memberimu pernikahan yang megah. Siapa juga yang peduli? Aku peduli, peduli sekali. Oh iya, kita sebentar lagi akan menikah. Aku harus mengajakmu bertemu dengan teman-temanku. Aku beritahu ya. Tadi aku sedang di toilet terus ketemu wanita cantik sekali kayak Dewi, imut polos gitu, jantung deg-degan sekali lihat. Dasar kau ini, otakmu isinya cuma mengganggu wanita baik. Kali ini aku serius sekali. Aku mau minum dulu biar ada keberanian. Habis itu aku minta nomor WA-nya. Coba saja. Dewi, kau tahu aku di sini? Semuanya kenalkan, ini istri Nala. Halo semuanya. Halo. Jadi Leo itu sudah move on dari seniornya dulu ya? Aku beritahu ya, ini dia seniornya itu. Kenapa tidak ada yang bilang pada aku kalau seniornya secantik ini? Seharusnya kau sudah tahu dengan melihat hak tingginya. Teman kampus ini pertama-tama pasti wanita yang cantik sekali. Kalau tidak bagaimana mungkin dia membuat Leo memikirkannya 7 tahun penuh. Leo ini meski agak gila, tapi dia tidak buta. Kau ngapain? Buat jaga-jaga kalau ada orang sembarangan yang berpikir aneh-aneh. Iya. Kau yang terbaik, kau yang paling hebat. Ayo, angkat gelas. Cheers. Kau tunggu di sini. Aku ambil mobil dulu. Oke. Halo, istri kecil yang bahagia. Rena, kau sedang menculikku, kau tahu tidak? Penculikan itu kejahatan. Kakak, aku ini sakit jiwa. Membunuh saja aku tidak masuk penjara, apalagi hanya menculik. Astaga, lihat dirimu, kasihan sekali. Benar-benar membuatku sakit hati. Coba katakan, kalau aku mencoreng wajahmu, apa si pengecut Leo itu akan tetap menyukaimu? Kau mau apa? Kau juga tidak lebih dari seorang pengecut. Wajahmu juga biasa saja. Lalu kenapa Leo lebih memilihmu daripada dia? Kau sedang membicarakan Rena yang asli? Iya, pengecut itu, dia cinta mati pada Leo. Tapi karena kau menghalanginya, maka kau harus mati. Berhenti di sana. Berhenti. Satu langkah lagi dan dia akan mati. Sebaiknya kau lepaskan dia. Dasar pecundang, masih berani mengancamku. Kau bilang kau akan melenyapkanku sepenuhnya.
Nah sekarang, siapa yang melenyapkan siapa? Selama kau masih bisa tertawa, tertawalah lebih banyak. Apa maksudmu? Maksudnya, aku bisa menyelamatkan dia darimu sekali dan bisa menyelamatkan dia kedua kalinya. Kau anjing sok ikut campur. Iya, ini aku. Kalau bukan karena kau memberitahu nenek, aku sudah membuat dia gila dari dulu. Kau merasa kecewa ya? Harusnya aku tahu. Harusnya aku membunuhmu duluan. Leo, untung kau datang. Nala, kau tidak tahu ya? Laki-laki di depanmu ini 6 tahun lalu tidur dengan pelacur yang paling kotor dan rendah. Malam itu aku melihatmu menerima pernyataan Levin. Aku minum kebanyakan. Aku dijebak. Bukan hanya itu. Waktu dia masih kecil demi diriku, dia merangkak lewat kandang anjing. Makan. Kau diam! Aku tidak akan biar kamu bicara lagi. Apa yang kau alami memang kasihan. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Leo. Dia salah apa sampai kau memperlakukan dia seperti ini? Kenapa? Karena ayahku menyelamatkannya. Dia berhutang 1 nyawa padaku. Iya, ayahmu memang menyelamatkannya. Tapi ayahmu menyelamatkan dia supaya dia bisa hidup lebih baik, bukan untuk disiksa olehmu. Tapi siapa yang pernah memberiku hidup yang baik? Aku salah apa? Ibuku hanya bisa melihatku diperkosa. Dan ayahku mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anak orang lain. Lalu aku, siapa yang menjagaku? Kenapa kalian semua lahir dengan orang tua yang sayang? Aku lahir tanpa apa-apa. Tapi aku harus dipukuli, disiksa, ditinggalkan olehnya. Kenapa? Kalau memang tidak ada yang menjagaku, aku akan menjaga diriku sendiri. Kalian semua bilang, aku ini orang gila yang jahat. Tapi, kalau bukan karena aku segila ini, si pengecut itu sudah mati saat berusia 6 tahun. Dia sangat mencintaimu. Aku membantu menjinakkannya. Tapi, kenapa temanmu datang dan membuat masalah? Rena, cinta yang kau maksud itu menyiksanya sampai berubah menjadi gila sepertimu? Iya. Kenapa dia bisa hidup tinggi dan sombong? Dia jijik pada aku karena aku gila. Aku akan membuatnya gila. Dia menganggapku kotor. Akan kubuat dia lebih kotor daripada diriku. Menghancurkan orang yang kau sayang menggunakan tanganmu sendiri. Itu yang kau sebut cinta? Kau boleh menghina, tapi kau tidak punya hak bicara tentang dia. Kau tidak tahu seberapa besar dia mencintainya. Mencintainya. Cinta itu tidak ada gunanya. Seberapapun cintanya tidak berguna jika tidak saling mencintai. Dasar hina. Aku hanya perlu membunuhmu. Rena, Kaleo, apa aku sudah menyakitimu lagi? Rena, lebih baik kau bunuh aku sekarang. Atau kalau aku coba bunuh diri lagi, jangan tolong aku. Biarkan aku bebas. Aku tahu apa yang kulakukan itu salah sekali, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Kaleo, kalau ada kehidupan berikutnya, aku harap kita tidak akan bertemu lagi. Rena, ini bukan salahmu. Kau bukan orang jahat. Kau hanya sakit. Demi keamanan, aku bawa dia ke rumah sakit dulu. Oke. Akhirnya kau kembali. Cepat, lihat ini. Masih belum mengerti juga. Luna itu anak kandung Leo dan kau cicit kandungku sendiri. Kau bisa begitu? Apa benar, Tuan Leo? Kami sudah selidiki semuanya. Malam itu Nona muda dibius. Itu malam yang sama saat Rena menjebakmu. Berdasarkan dokumen yang kita temukan, dua pihak memang mengirim orang malam itu, tapi mereka salah tempat. Jadi, orang yang bersamamu malam itu sebenarnya Nona muda. Ternyata benar kau. Kenapa bisa begini? Rasanya seperti mimpi. Jadi, maksudnya kau itu ayah kandungnya Luna? Nala, aku sudah membuatmu sengsara dulu. Mulai sekarang aku akan menebus semuanya padamu. Mama, Papa, kalian sudah pulang? Iya Luna, kami sudah pulang. Aku adalah papa kandungmu, kau tahu tidak? Iya, aku tahu. Papa,
semalam. Kau menyakiti Mama tidak? Tidak. Papa bohong. Aku jelas-jelas dengar. Papa bikin Mama nangis semalam. Minum lagi, biar tenggorokan lega. Minumlah. Mama cepat makan. Habis itu kita bisa pergi ke hari olahraga keluarga. Oke? Seta? Nenek. Hai. Nala. Aku benar-benar sayang padamu. Aku selalu bermimpi punya keluarga denganmu, menjalani hidup yang sederhana bersama-sama. Aku akan menyayangimu, mencintaimu, dan menjagamu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Aku juga mau dipeluk, aku juga mau. Tentu.